itu kali dari Cikali ke Cirebon. Saya cari-cari yang dulu mana kecil-kecil itu temennya itu apa namanya Maria. Oh, ini sini apa suami yang dua-duanya? Tadi udah ngisi. Yang terhormat Hadratul Walidi wa Murabbi Ruhi wa Jasadi Kiai Haji Ali Siraj Athallallahu waqa'ah. Amin. Saudara-saudara sekalian, para santri, para alumni Majelis Ta'lim Suratus Syuhada dari berbagai daerah, tentu saja ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia bahwa kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masih bisa bersama-sama melaksanakan silatul arham. Mudah-mudahan silatul arham ini kita lanjutkan nanti dengan silatul fikr, silatul fikr untuk dilaksanakan dan menjadi silatul amal. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena mohon maaf sekarang sebenarnya saya sudah harus keluar. Ada pengajian di daerah Sindang Laut sekarang ini, kemudian nanti jam 4 di Kota Madia Cirebon. Itu saya sebentar saja. Ini kesempatan yang sangat luar biasa dan tentu saja sangat membahagiakan keluarga kami bahwa para santri-santri Mama alhamdulillah berkenan menyempatkan diri untuk hadir semua di tempat ini bertemu dengan kami keluarga. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Dikir itu bahwa supaya lebih tahu lagi, supaya lebih dekat lagi dengan keluarga, pada kesempatan ini saya ingin menerangkan apa yang sekarang ini dilakukan oleh kami anak-anak Mama ya. Pertama, anak terbesar kan saya. Jadi nama saya Arwani Amin, panggilannya Wawan. Anak saya 4, itu pun anak istri saya semua. Yang terbesar perempuan berusia 20 tahun, namanya Salsabila. Sekarang sedang belajar di Maroko, tetapi untuk Ramadan ini dia lagi ada di Kairo, di Mesir. Anak yang kedua laki-laki, namanya Muhammad. Awalnya saya beri nama Muhammad siapa? Muhammad Arwani. Hanya Muhammad doang, tapi di protes sana sini akhirnya Muhammad Akbar Aulia. Kemudian yang ketiga laki-laki lagi. Yang kedua tadi masih pesantren di Sarang. Yang kedua laki-laki baru selesai SD tahun ini, insya Allah akan pesantren di Pati di Kajen, namanya Ahmad Hanif Amjad. Kemudian yang keempat perempuan, namanya Najmah. Aktivitas saya oleh orang Gedongan itu sering disebut begini, putra mahkota Gedongan, tapi berada di pengasingan terus. Karena sesepuh Gedongan kan bapak, mestinya saya yang menjadi waliul ahad, menjadi putra mahkota, tapi aktivitas saya malah di pondok butuh pesantren. Di butuh pesantren saya penanggung jawab pendidikan. Seluruh pendidikan di butuh pesantren penanggung jawabnya saya. Saya diamanati oleh para kiai di butuh. Kemudian aktivitas lain, saya sekarang ini menjadi Rois Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Dipaksa oleh kiai-kiai suruh belajar jadi Rois Surya, padahal pihak sepuh masih lebih banyak. Kemudian di luar itu, saya juga sebagai ketua forum komunikasi, forum kerukunan umat beragama. Jadi kawan-kawan saya itu pendeta, romo, dari Buddha, itu yang sering kumpul dengan saya. Karena saya dianggap dari kalangan pesantren yang selalu menjaga persatuan. Sebab buat saya dididik di pesantren, negara kesatuan Republik Indonesia itu harga mati.
penting disampaikan kepada para santri Gedongan bahwa pesantren Gedongan sebenarnya pesantren lain di Indonesia tidak ada bahasa lain. NKRI itu sudah harga mati. Para kiai, para ulama di Indonesia yang luar biasa berkorban, luar biasa berjuang, itu ketika Indonesia merdeka tidak ribut negara Islam, enggak. Mereka tidak ribut khilafah, tidak. Jadi kalau sekarang ada yang nyebut mau negara Islam di Indonesia, mau khilafah di Indonesia, buat saya itu bukan cuma pahlawan yang kesiangan, tapi bahkan kesorean atau sudah kemalaman. Tidak ada. Kami yakin bahwa para kiai pendahulu kami itu jauh lebih berpikir ke depan untuk kemaslahatan bangsa. Mereka NKRI 1 sudah terakhir, sudah tidak ada kata lain. Itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian membangun negara di Madinah. Itu bukan negara Islam, nggak ada. Nabi hanya menyebut itu negara Madinah. Undang-undang dasarnya bukan Al-Quran. Undang-undang dasarnya Wathiqah Madinah, Madinah Charter, Piagam Madinah. Sebab ketika Nabi masuk ke Madinah, sudah ada orang Yahudi, sudah ada orang Nasrani, dan Nabi sangat melindungi mereka yang aqliyat itu, mereka yang minoritas itu. Itulah cerita sedikit aja. Aktivitas saya yang lain menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah YN Syekh Nurjati Cirebon. Kebetulan saya menjadi sekretaris senat. Saya orang yang menolak untuk dipilih menduduki jabatan struktural di YN. Beberapa kali sih ditawari pembantu dekan, ketua jurusan dan seterusnya. Saya menjawab kalau masih ada yang lain silahkan yang lain. Saya biar di luar saja. Tapi rupanya saya malah dianggap dengan pandangan saya dianggap jadi orang tua di kalangan mereka. Sehingga saya justru diminta untuk memimpin senat Institut YN Syekh Nurjati. Dan itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang anaknya mau masuk ke Cirebon silahkan berhubungan dengan saya. Insya Allah nanti testingnya lulus. Kemudian selanjutnya ya adik saya Kiai Haji Pronosati Kambong panggilannya. Itu anaknya 3 laki-laki semua. Yang ada 3 sebenarnya lebih banyak dari saya, 7 anaknya. Hanya yang hidup 3. Sekarang sebagai kepala madrasah aliyah negeri di Ciledug, kepala aktivitasnya selain di situ ya di Butet ngaji, ada pesantren, ada beberapa santri. Kemudian selanjutnya Mbak Umu ya, di kamu itu Umu Aiman, domisilinya di Pati, di tempatnya di Pondok Pesantren Kajen. Suaminya Kiai Fuadi Sobur, mohon bangun Gus, ini supaya tahu semua ya. Ini suaminya Mbak, ini suami Mbak Umu di Pati, beliau hafid, seperti Mbak Umu yang hafidhoh. Satu-satunya saudara kami yang hafidhoh ya Mbak Umu itu. Alhamdulillah mewakili sekeluarga ada. Beliau Mbak Umu dengan Kiai Fuad ini ada pesantren di Pati. Namanya Pondok Pesantren Putri Al-Masyikoh. Jadi maksud saya perkenalkan seperti ini pertama supaya lebih tahu, supaya lebih dekat, lebih akrab, dan supaya nyambung silaturahim ini. Kalau ada keponakan, ada keluarga, ada cucu, ada murid, ada jamaah, ada kawan yang mau mesantrenkan putra putrinya, kalau mau tahfidz Quran ya nanti di sana di Pati, di Mbak Umu, di Kiai Fuad. Kalau pesantrennya yang agak sekuler dikit ya ke tempat saya gitu. Sekuler. Nah, supaya kalau dengan saya santrinya saya perkenalkan bahwa tamu saya itu banyak yang tidak Islam. Ya sekuler tentu saja tidak, tapi egaliter lah. Santri kan begitu, kiai kan seperti itu. Kemudian selanjutnya putranya 2, Mbak Umu ini putranya 2, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Selanjutnya Mbak Hayat Mahalimatus Sa'diyah, ada suaminya ini Pak Muhtadin dari Demak. Bangun. Ini pejabat Kementerian Agama Pusat. Jadi anak menantu mama ini komplit. Ada yang jadi pejabat ya.
pejabatnya tapi kemenang semua. Ada yang kepala madrasah, ada yang jadi pejabat di Kementerian Agama Pusat, ada yang jadi kiai, ada yang jadi aktivis ya kayak saya ini aktivis saja lah maksudnya. Kalau kiai nanti cepat tua. Makanya saya nih cerita ya. Saya dipaksa oleh para kiai sepuh di Cirebon untuk jadi Rois Suriah. Itu jawaban saya tidak bersedia. Saya masih lebih senang pakai celana blujin ketimbang pakai sarung kemana-mana. Maksud saya jangan paksa saya untuk tua kiai. Tapi kepercayaan itu kan tidak kita yang minta. Justru ketika saya menolak, para kiai itu malah semakin ngotot memaksa saya. Mohon maaf, dari pemegang suara 40 itu 38 maksa saya. Ya udah, kalau kata saya kalau memang dipaksa ya apa boleh buat, tapi supaya kiai tahu ada Rois Suriah yang tidak ada barokahnya ya sekarang ini. Supaya tidak, kalau Rois Suriah di mana-mana pasti banyak barokahnya, kecuali Rois Suriah Cirebon yang kiai pilih ini. Kemudian selanjutnya ya tadi, bahaya itu tinggalnya di Jakarta. Ini yang dari daerah Jakarta dan sekitarnya, bahaya tinggal di Pondok Ranji karena tugas menjadi guru. Hebatnya guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab kalau pesantren biasa lah. Bahaya guru bahasa Inggris. Tapi nanti kalau ditanya ngaku ya bisa. Nanti menjelaskan soal struktur kalimat bahasa Inggris ya dengan perbandingannya dari Alfiyah Ibnu Malik misalnya gitu. Sebab struktur bahasa itu kan pada prinsipnya sama. Bahaya itu anaknya 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Suaminya Pak Mudadin tadi tugasnya di Kementerian Agama Pusat. Tinggal di Jakarta sama. Kalau bahaya, guru di Madrasah Alia Negeri Pondok Pinang, Alia Unggulan Jakarta. Kemudian yang terakhir Mbak Mumun. Nah, Mbak Mumun ini yang jaga gawang. Yang tinggal di Gedongan itu hanya Mbak Mumun dengan suaminya Kang Uki, Kang Marzuki. Tetapi alhamdulillah sekarang ini justru yang menjaga keberlangsungan tradisi keilmuan di pesantren Gedongan salah satunya ya Mbak Mumun. Mbak Mumun mendirikan sekolah SMP dan SMA pesantren Gedongan. Jadi sekarang ini di Gedongan banyak sekali pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Mbak Mumun kemudian berinisiatif mendirikan madrasah SMP SMA Islam. Maksudnya karena memang tuntutan masyarakat sekarang menghendaki putra putrinya mesantren tapi juga sekolah. Maka saya ingin sumbang saran kepada saudara-saudara semua, kalau punya anak-anak yang mesantren kemudian sekolah, jangan punya pikiran sekolah sambil mesantren atau pesantren sambil sekolah. Tetapi mesantren dan sekolah dan pesantren, sehingga ilmunya dua-duanya dapat. Kalau sambil nanti pesantrennya sambilan, sekolahnya juga sambilan. Nanti kesana tidak, kesini juga tidak. Tapi kalau pesantren dan sekolah, pesantrennya dapat, ilmu sekolahnya juga mudah-mudahan dapat. Dua itu. Jadi nanti kalau bahasa lebih tingginya lah, katakan lebih sombongnya, lebih optimisnya, mereka yang pesantren dan sekolah itu supaya betul-betul bisa mampu memadukan antara keluhuran intelektual dengan kemuliaan moral. Sebab keterpaduan antara moral dan intelektual itu adalah ciri dari santri Islam sejati. Tidak cuma moralnya saja, tapi juga intelektualnya. Tidak cuma intelektualnya saja, tapi juga moralnya. Dua-duanya itu yang ingin dilakukan, diusahakan, diikhtiarkan oleh Mumun. Maka saya sebagai anak yang kedua merasa berbahagia sekali, walaupun saya tidak mendirikan sekolah sendiri, sebab tugas saya memang melayani kiai. Tapi alhamdulillah anak saya bisa, adik saya Mumun itu menjaga tradisi keilmuan pesantren, sebab
siswa-siswi SMP SMA yang dikelola Mbak Mumun juga tetap wajib ngaji, dan ngajinya juga ke mama langsung. Ini saudara-saudara yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan ini semua pertama untuk lebih tahu bahwa alhamdulillah wala fakhra, tapi ini tahadduts bin nikmah. Insyaallah saya dengan adik-adik saya bagaimanapun seperti yang dididik oleh orang tua saya, orang tua kami itu selalu dididik oleh mama itu dari kecil. Saya tidak bahasa yang selalu saya jadi pegangan dengan adik saya. Saya tidak pernah mentargetkan anak saya untuk jadi apa, untuk jadi apa. Anak saya mau jadi apapun silahkan. Itu kan pikiran yang sangat luar biasa. Yang penting bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat asal jangan ganggu orang. Itu kelihatannya ungkapan sederhana tapi sesungguhnya maknanya sangat dalam. Maka saya tidak punya target anak saya tinggal di mana, silakan mau tinggal di mana saja, yang penting manfaat. Kalau tidak manfaat ya jangan ganggu orang, itu luar biasa. Ini yang jadi pegangan kami, dan itu pada kesempatan ini sengaja saya sampaikan bahwa alhamdulillah saya dengan adik-adik ini sekarang ini sedang berikhtiar. Kalau khidmah secara sesungguhnya belum, sedang berikhtiar untuk selalu bisa berkhidmah kepada masyarakat, kepada umat Islam, kepada pondok pesantren, kepada agama Islam. Yang kedua, dengan saya sampaikan seperti tadi, tentu saja yang paling pokok, saya mohon doa semuanya. Saya mohon doa semuanya, terutama untuk Mama dan Umi, mudah-mudahan keduanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya. Saya dan adik-adik bisa melanjutkan tradisi keilmuan yang dibangun, yang dikembangkan oleh orang tua kami. Sekali lagi mohon doa dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Jangan pernah kapok, jangan kapok ke sini, jangan kapok ke Gedongan. Alhamdulillah nikmat di Gedongan. Ke sini kan walaupun sekarang kertetnya sudah tidak dipakai WC lagi ya. Kalau kamu itu Ustaz Ahmad itu WC-nya terpanjang di Asia Tenggara dulu itu, lagi mesantren di Gedongan. Kan masih kertet ya, masih ya. Iya. Kalau sebagian yang lain sudah tidak dikertet sana. Tapi itu kan bagian dari kenangan ya yang pernah dialami di Gedongan itu. Kalau Nabi menyebut silaturahmi itu memperpanjang umur, saya yakin dengan logika sederhana saja kita bisa tangkap, bisa simpulkan itu. Orang ini secara psikologis kalau ketemu teman seusianya, sama-sama pesantren seperti ini, itu cenderung kekanak-kanakan lagi, menjadi muda lagi. Kemarin itu dua sahabat sejati, Profesor Quraisyhan bertemu dengan Kiai Mustafa Bisri. Ya ketika bertemu ya mereka ceritanya sepak bola. Padahal dua ulama, dua panutan umat Islam di Indonesia, dua tokoh sepuh yang luar biasa keduanya. Karena seusia mereka kawan, ketika bertemu mereka menjadi muda lagi, ceritanya sepak bola. Begitu itu, saya kira itu logika kenapa Nabi menyebut bahwa orang silaturahmi itu panjang umur. Karena kan ya Ustaz Ahmad kalau tidak di sini mungkin sudah orang melihatnya tua semua. Ustaz Sodikin juga begitu. Tapi ketika mereka berdua bertemu ya ingatannya di sini ini di kertek itu. Atau kita ingatannya mungkin masak jantung, masak terong. Kata saya tadi ke kamu masak jantung buat santri dulu di Gedongan zamannya kamu paling nikmat itu. Sebab makanan yang paling nikmat yaitu jantung. Lebih nikmat kalau jantungnya itu punya orang lain. Bukan punya sendiri, sebab mana ada santri punya duit mau masak jantung beli dulu, gak keburu duitnya gak ada, paling nyuri jantung kiainya, nyuri singkong tetangga kiainya. Nah, itu yang paling nikmat. Kalau beli gak bakalan nikmat. Itu kan seni, itu kan lika-liku hidup di pesantren. Tetapi saya yakin karena masyarakat Gedongan itu memang didikan dari Kiai Said di Gedongan ini,
santri-santri PSN semua, mereka sudah siap bahwa kelakuan santri seperti itu tidak masalah. Mereka sudah ikhlaskan semua. Sebagian mereka kan juga dulunya pesantren makanya itu bayar utang, sebab dulu mereka juga begitu. Jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf saya tidak bisa terus. Saya maunya lanjut di sini, apalagi kalau ada yang berkenan sampai 2 hari, 3 hari di sini, saya tentu akan lebih senang. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.